Tempat ini lebih nyaman untuk para jemaah mengganti pakaian ihram ketimbang di Ji'rana. Nah, ini tempat ibu-ibu. Karena kalau di Ji'rana itu pasti padat dan lama prosesinya, sehingga kita lebih cenderung menganjurkan para jemaah untuk berwudu atau mengganti pakaian ihram di tempat ini. Segenap penonton yang menonton tayangan ini, saat ini saya sudah berada di Padang Arafah, dan ternyata ada perubahan drastis. Rekan-rekan sekalian, ternyata Padang Arafah ini atau Jabal Rahmah di depan kamera ini tidak ada satupun jemaah yang bisa naik, karena ternyata ditutup secara totalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di vlog saya di MNR Kanada. Rekan-rekan sekalian, saat ini kami berada di kaki Bukit Sur. Di puncaknya terdapat gua. Jadi Bapak Ibu, kita foto dengan background Jabal Sur ya. Jabal Sur di depan saya, ya, supaya nampak di mana kita berfotoria ini. Oke, saya lanjut sejenak ya kawan-kawan, para subscriber MNR Kanada dan seluruh rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi selamat berjumpa kembali di channel ini. Dan saat ini baru saja para jemaah kita selesai berfotoria di tempat ini, dan memang tempat ini biasa dipakai untuk berfotoria. Nah, oke, silakan. Ini satu keluarga kan yang 13 ya. 2, 4, 6. Cuman 11, mana lagi? Baru 11. واسمك في قلبي محفور صاغته حروف من نور صاغته حروف من. Segenap penonton yang menonton tayangan ini, saat ini saya sudah berada di Padang Arafah, dan ternyata ada perubahan drastis. Rekan-rekan sekalian, ternyata Padang Arafah ini atau Jabal Rahmah di depan kamera ini tidak ada satupun jemaah yang bisa naik, karena ternyata ditutup secara totalitas. Jadi dibatasi dengan pembatas yang permanen ya di depan ini kawan-kawan sekalian, sehingga para jemaah hanya bisa sampai di tempat ini, di lokasi ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita tidak bisa mendekat ke Jabal Rahmah. Ya, jadi biasanya banyak kita lihat orang-orang yang mendaki, ternyata hari ini sama sekali tidak ada yang mendaki. Karena ini pembatasnya permanen di depan saya, di depan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita hanya bisa sampai di lokasi ini. Kita tidak bisa menembus lagi Bapak Ibu. Ya, jadi kita foto bersama. Saya liput kembali kawan-kawan sekalian untuk supaya kita bisa melihat secara lebih jelas pembatas yang sama sekali tidak bisa ditembus untuk melaju naik ke Jabal Rahmah di depan kamera ini. Jadi betul-betul permanen pembatasnya. Jadi biasanya kaum muslimin, para jemaah biasanya memadati tugu di puncak Jabal Rahmah ini. Namun pagi ini tugu ini sama sekali tidak ada yang menyentuhnya, karena memang
para jemaah sama sekali tidak bisa masuk melewati pagar permanen di depan kamera ini. Masya Allah. Jadi para jemaah hanya bisa sampai di lokasi ini. Mereka berkumpul di sini, foto bersama, ada yang berbelanja dan lain sebagainya. Jadi kegiatan belanja terutama. Inilah suasananya kawan-kawan sekalian. Suasana Padang Arafah hari ini. Masya Allah, tabarakallah, terjadi perubahan totalitas. Intinya para jemaah sudah tidak bisa lagi merapat ke kaki Bukit Rahmah. Jangankan naik ke puncaknya, merapat ke kaki Bukit Rahmah pun saat ini kita tidak bisa. Ya, sejenak saya liput kawan-kawan sekalian dari dalam bus situasi dan suasana di kaki bukit Jabal Rahmah ini. Kaum muslimin hanya berhenti sampai di lokasi di depan kamera ini, tidak bisa menembus langsung ke Jabal Rahmah. Kita ini sedang melanjutkan perjalanan kembali menuju Musdalifah dan Mina, dan insya Allah akan dilanjutkan ke miqat yaitu Ji'ranah. Ada salah satu jalur dari belasan jalur yang dibikin oleh pemerintah Saudi Arabia ke Padang Arafah ini, kawan-kawan sekalian. Namun kendati pun demikian, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, walaupun pemerintah Saudi Arabia sudah membangun belasan jalur menuju Arafah, tapi macet, kredit saat-saat musim haji itu, terutama di puncak acara haji yaitu wukuf di Arafah, tetap saja padat dan bahkan macet, bisa jadi macet totalitas. Nah, kita akan segera keluar nih dari kawasan Arafah. Itu tadi pelang yang berwarna kuning sebagai tanda perbatasan area Arafah. Ini di depan kamera ini, kawan-kawan sekalian, di bawah jembatan ini dinamakan dengan Wadi Uranah. Wadi Uranah ini bukan bagian dari Arafah. صاغته حروف من نور صاغته حروف من نور كم تهوي الأفئدة إليك ويطوف القلب حواليك بقلوب الناس حنانيك يا عبق الوحي المنشور يا عبق الوحي المنشور. يا بيت الله المعمور زورتك هناء وسرور واسمك في قلبي محفور صاغته حروف من نور صاغته حروف من نور كم يشهد صحنك توبات وتهز حماك ضراعات فبأرضك تهمي الرحمات وقوى الشر لديك. Oke, rekan-rekan sekalian, saya sambung liputan ini. Ini adalah tempat para jemaah biasanya memakai pakaian ihram dari sini. Kenapa? Karena kalau di Ji'ranah itu padat. Ya, ibu-ibu di situ ya. Ya, di situ untuk ibu-ibu ya. Yang itu untuk ibu-ibu, yang bapak-bapak ini di depan nggih. Ya. Jadi ini istilahnya mungkin emergency ya, kawan-kawan sekalian. Jadi tempat ini lebih nyaman untuk para jemaah mengganti pakaian ihram ketimbang di Ji'ranah. Nah, ini tempat ibu-ibu. Karena kalau di Ji'ranah itu pasti padat
dan lama prosesinya, sehingga kita lebih cenderung. Ya, kita sudah sampai di Ja'ranah yang merupakan salah satu miqat yang terafdal, kurang lebih 25 km dari Masjidil Haram. Jadi para jemaah mengambil miqat dari Masjid Ja'ranah ini. Dan inilah situasi dan kondisi Ja'ranah pada bulan Syawal ini, ternyata cukup ramai ya kawan-kawan. Ini Pak Imam ini selalu tampil di setiap tayangan, Masya Allah, tabarakallah. Halo Pak Paid. Oke, lanjut. Nah, di sini di halaman ini, disinilah biasanya para jemaah berkumpul untuk dipandu melafalkan niat ihram. Makanya di sini penampakan jemaah cukup padat ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Ini halaman depan Masjid Ja'ranah ini. Kita liput bagian dalam masjid, bagaimana situasi dan kondisinya. Halaman masjid ini, Masya Allah, tabarakallah. Jadi masjid ini tidak terlalu besar ya kawan-kawan sekalian, namun mentereng, kokoh, megah. Ini Masya Allah. Ya, ini jemaah kita mau kembali ke bus ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan acara umrah ini diberikan kelancaran dan mabrur, diterima di sisi Allah. Dan inilah situasi kaum muslimin di toilet Ja'ranah ini, selalu padat seperti ini kawan-kawan. Makanya tadi kita mengkondisikan jemaah supaya duduk di situ, supaya tidak ribet di sini. Nah, ini nih jemaah yang ibu-ibu. Oke, mereka pada kembali ke bus. Dan ini toilet ibu-ibu, sama saja padat antriannya. Insyaallah, tabarakallah. Ini tempat ibu-ibu sholat, sedangkan yang depan itu tempat bapak-bapak. Persiapan para jemaah untuk melanjutkan rangkaian ibadah umrah di siang hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini resepsionis Hotel Safwah ini kan, hotel yang paling dekat dengan Masjidil Haram.